Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Jadi ini saya ucapkan selamat dulu buat teman-teman semuanya karena 3 pinjol dan menyusul 1 pinjol lagi itu mau dikuburkan lagi ya kan. Jadi sudah meninggal sejak bulan Juli dan diresmikan di Oktober 2024. Jadi dia sudah hancur itu di bulan Juli dan mau diresmikan di Oktober 2024 tentang pinjol yang sudah ditenggelamkan itu. Jadi masih ada tersisa 98 yang harusnya ini menunggu waktu aja, itu tersisa 97 ya kan, menunggu waktu aja. Nanti kita tinggal tunggu bagaimana hasil dari OJK-nya, apakah sudah layak dikurangin 1 lagi. Kalau saya rasa ya, kalau OJK benar-benar ini semuanya jangan hanya sebatas ekuitas, jangan hanya sebatas karena mereka tidak memenuhi target permintaan 7,5 miliar itu izinnya dicabut. Jangan hanya semata itu aja yang dinilai gitu loh, tapi nilai juga tingkat kinerja yang lain. Walaupun banyak pinjol-pinjol yang memenuhi ekuitas, yang nilai uangnya itu juga luar biasa, perputaran uangnya itu, tapi coba dinilai lagi bagaimana penerapan mereka dalam segi bunga, bagaimana dalam penerapan mereka itu dalam penagihan gitu loh. Dan kan OJK juga harus menilai semuanya. Jangan hanya OJK itu untuk kepentingan persyaratan mereka aja yang awal 2,5 sekarang jadi 7,5 gitu loh. Kalau mereka tidak mencapai 7,5 dicabut izinnya. Jangan hanya semata kayak gitu loh. Kalau hanya semata kayak gitu OJK berpatokannya, yang terjadi apa gitu loh, pinjol-pinjol yang tidak familiar itu tumbang-tumbang semuanya. Kayak jembatan emas itu nggak beberapa orang yang minjem gitu loh, ya kan, nggak berapa orang juga yang kenal dengan aplikasi ini. Kayak Taniven kemarin itu kan juga nggak beberapa orang nasabah dia gitu loh, ya kan sih. Dari saya pribadi ya nggak sepamiliar dari pinjol-pinjol lain yang gencar-gencar iklannya gitu loh, ya kan. Jadi OJK seakan-akan melihat, wah ini karena dia tidak update, karena mereka tidak mampu bersaing, ya sudah makanya tidak memenuhi ekuitas misalnya gitu kan. Yaudahlah izinnya dicabut aja gitu lah, ya kan. Oke, saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Ada 2 pinjol lagi yang diresmikan. Sebenarnya informasi ini sudah sejak Juli, pencabutan izin ini Juli, tapi diresmikan di Oktober ini. Dan OJK sudah merilis jauh-jauh hari sebenarnya daftar pinjaman ini, tapi 2 ini masih tahap waktu itu masih diseleksi ulang lagi gitu ya kan, bahkan mengembalikan izin mereka juga gitu loh, ya kan. Ya, ini teman-teman pahami ya. OJK cabut izin 2 pinjol legal. Berikut daftar terbaru fintech resmi dari OJK ya. Jakarta, jumlah pinjaman perusahaan pinjaman online atau pinjol legal yang mendapatkan izin operasional Otoritas Jasa Keuangan OJK berkurang lagi. Pasalnya 2 perusahaan pinjol menutup usaha dan mengembalikan izin ke otoritas ya. OJK menyetujui pengembalian izin usaha penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI atau Fintech P2P Lending, PT Akur Dana Abadi Jembatan Emas atau PT Semangat Gotong Royong Dana Pala. Padahal Dana Pala ini juga dia itu kemarin itu sempat bermitra dengan Tokopedia itu ya kan, tapi ya apa boleh buat ya kan. Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Sentosa mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan izin usaha keduanya sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisioner Cap 33-06-2024 per 3 Juli 2024 PT Akur Dana Abadi dan keputusan Dewan Komisioner nomor Cap 35-D06-2024 per 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong. Aman menyebut Jembatan Emas mengajukan permohonan pengembalian izin usaha karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi. Sementara itu, Dana Pala mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagaimana langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha fintech lending pada 1 entitas.
Sebab saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki 2 entitas yang menjalankan kegiatan usaha fintech lending, kata Aman dalam keterangan resmi Jumat. Ya iyalah, karena dia digandeng juga kan oleh Tokopedia ya kan. Dengan telah dicabutnya izin usaha yang dimaksud, Aman menyampaikan OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Dana Pala. Adapun kewajiban keduanya yakninya menghentikan kegiatan usaha pada industri fintech lending, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha, serta melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga. Selanjutnya, pemegang saham, pengurus atau pegawai Jembatan Emas dan Dana Pala dilarang mengalihkan, menjaminkan, menganggunkan, dan menggunakan kekayaan dan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Jembatan Emas dan Dana Pala, ujarnya. Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk perlindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Aman menerangkan Jembatan Emas dan Dana Pala wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narahubung untuk pusat informasi layanan pengaduan konsumen dan masyarakat ya. Berarti tetap aja ya, hampir sama dengan kasus dari Taniven juga seperti itu, dan Danafik ya kan, Danafik dulu. Danafik tidak sanggup lagi mengembalikan izin, menyanggupi lagi dia berusaha dan dia mengembalikan izin sama OJK. Habis itu Taniven gitu ya. Tapi mereka tetap membentuk likuidasi. Likuidasi ini untuk menampung nanti misalnya masih ada teman-teman yang macet bayar dan teman-teman mau membayar, ya arahnya ke sana gitu loh. Atau mereka membentuk satu tim untuk melakukan penagihan juga gitu ya. Tapi udahlah, kalau sudah bubar seperti ini udah tamat itu, dan lagian juga sudah ketuk palu kan Oktober ini ya kan. Udah selesai lah semuanya itu, oke? Jadi di sini buat teman-teman semuanya, kita lihat lagi dulu ya. Harusnya kan dari 98 ini harus dikurangin lagi nih satu Impestri ya. Impestri masih di ambang-ambang batas antara iya dan enggak gitu ya kan. Tapi kalau untuk Jembatan Emas dan Dana Pala itu orang-orang tidak begitu mengenal gitu ya kan sebenarnya ya kan. Hampir sama dengan Taniven. Jadi pinjol-pinjol yang tidak familiar aja sebenarnya yang dicabut izinnya oleh OJK. Kita kan berharapnya seperti pinjol-pinjol yang gencar-gencar iklan yang penuh gimmick, tipu muslihat dan segala macam. Kan harusnya itu juga ikut dicabut gitu loh. Ya kan, dan selalu menagih dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, menyajikan debt collector yang tidak ada kualitas. Itu kan harusnya juga dibasmi oleh OJK gitu, jangan dibiarkan, ya enggak sih? Jumlah pinjol legal yang terdaftar dan berizin di OJK ada 98 perusahaan. Jumlah ini berkurang setelah OJK mencabut izin Taniven pada Mei 2024 serta Dana Pala dan Jembatan Emas ya kan. Dari awal itu 101 keluar dulu Danafik ya kan, tinggal 100. Habis itu bukan 102 awalnya keluar Danafik tinggal 101. Habis itu dicabut Taniven tinggal 100. Sekarang dicabut lagi Dana Pala dan Jembatan Emas dan menunggu satu pinjol lagi. Katanya Impestri juga sedang dikasih sanksi peringatan. Berarti mudah-mudahan Oktober ini juga kelar ya, atau November besok juga kelar. Berarti kurang satu aplikasi lagi, sisa 97 ya. Kita berharapnya seperti itu ya. Tapi saya pengennya dipotong setengah gitu loh. Dipotong dulu setengah. Catat, dibuang setengah ya kan. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal sekitaran 40 sekian lah gitu ya kan. Ya sudah, nanti dari 40 sekian ini baru OJK bisa uji kelayaan, layak apa tidak mereka ini kita untuk terus membiarkan mereka beroperasi di Indonesia dengan menawarkan dana-dana mereka sama masyarakat gitu loh ya kan. Oke, ini ya. Yang pertama Dana Mas, ini Dana Mas masih ada. Yang kedua ada Impestri di sini. Yang ketiga ada Amarta. Yang keempat ada Dompet Kilat. Yang kelima ada Bos. Keenam ada Tokoh Modal. Ketujuh ada Pindaya. Kedelapan ada Modalku. Kesembilan ada KTA Kilat. Kesepuluh ada Kredit Pintar. 11 ada Mau Cash. 12 ada Pinmas. Nomor 13 ada Klik A2C. 14 ada Akseleran. Akseleran ini saya belum pernah
membahasnya sama sekali nih. Akseleran saya belum pernah membahas sama sekali. Terus sama BOS ini juga belum pernah saya bahas sama sekali, ya kan? Mulai dari sinilah, mulai dari dana emas saya belum pernah bahas. Amarta juga belum, dompet kilat, BOS, tokoh modal belum, nggak begitu familiar sini, ya kan? Nomor 15 Amanah.id. Ini berarti dari 1 sampai 15 cuman kredit pintar yang paling familiar ya. Habis itu Pinjam Go nomor 16, nomor 17 Koin P2P, nomor 18 Pohon Dana, 19 Mekar, 20 Ada Kami. 21 Esta Capital Fintech. 21 ini juga saya belum pernah bahas ini, Esta Capital Fintech ini. Karena nggak begitu familiar sih sebenarnya. 22 Kredit Pro, 23 Rupiah Cepat, 22 Kredit Pro, 23 Rupiah Cepat, 24 Fintech, 25 Crowdo, 26 Indodana, 27 Julo, 28 Pinjam Win-Win, 29 Dana Rupiah, 30 Taralet, 31 Pinjam Modal, 32 Alami, 33 Awan Tunai, 34 Dana Kini, 35 Singa. Oh, singa.id ya, oke. 36 Dana Merdeka, 37 Esi Cash, 38 Pinjam Yuk. Terkadang kalau ada pinjol-pinjol yang yang jarang dipinjam-pinjam orang, giliran dia bertanya, "Bang, ini legal apa ilegal?" Terkadang saya jarang membahas sih kan. Sehingga saya nggak kenal itu gitu loh, kayaknya sih ilegal gitu, atau enggak saya cek dulu lah kayak gitu ya kan. Habis itu Esi Cash sudah 38 Pinjam Yuk, 39 Pin Plus, 40 Uang Mi, 41 Pinjam Duit. Nah ini dia aja nih, mulai dari Esi Cash, Pinjam Yuk, Pin Plus, Uang Mi, Pinjam Duit. Habis itu Batumbu. Nah itu sering itu. Dana Syariah 42, 43 Batumbu, 44 Cash Cepat, 45 Klik UMKM, 46 Pinjam Gampang, 47 Cicil, 48 Lumbung Dana, 49 360 Kredi, 50 Samir ini oke lah ya kan. 51 Kredinesia, 52 Fintech, 53 Modal Rakyat, 54 Solusiku, 55 Cairin, 56 Trust IQ, 57 Klik Kami, 58 Duha Syariah, 59 Ipoila, 60 Sanderwan Stop Solution, 61 Dana Bagus, 62 Uku, 63 Kredito, 64 Ada Pundi, 65 Shopee Paylater, 66 Modal Nasional, 67 Komunal, 68 Restock.id, 69 Asetku milik aku laku nih ya. Ini kok bisa Shopee Paylater masuk ke sini, dia harusnya kan es pinjamnya tadi ya kan. 70 Ringan, 71 Avante, 72 Gradana, 73 Dana Cita. Ini yang kemarin yang masuk ke kampus-kampus ya, Dana Cita. 74 Iki Modal, 75 Ipoiji, 76 Indovan, 77 iGrow, 78 Danai.id, 79 Dumi, 80 Lahan Sikam, 81 Kazua.id, 82 Credifast. Ini aku laku apa ini? Kredivo punya ini, Credifast. 83 Doiku, 84 Aktivaku, 85 Danain, 86 Indosaku, 87 Uatas, 88 Edupen, 89 Gandeng Tangan, 90 Papi Tupi Syariah, 91 Bantu Saku, 92 Dana Bijak, 93 Ada Modal, 94 Sama Kita, 95 Kawan Cicil, 96 Crowde, 97 Klik Cair, 98 Edzis ya. Jadi dari sini pokoknya sekitaran 30
ya kan, kurang lebih pinjol itu yang paling familiar tapi tidak tersentuh sama sekali oleh OJK. Nah itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi pinjol yang sudah resmi hilang itu pertama Danafik, kedua Taniven, ketiga Jembatan Emas, keempat Danapala, dan habis itu saat ini sedang diberi sanksi juga oleh OJK Impestri, ya kan. Itu yang tersisa lagi ada masih tercatat 98, dan mudah-mudahan segera OJK mengeluarkan rilis yang terbaru sampai di titik 97 ya. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah pinjol-pinjol yang tersisa, dan kita berharap OJK menguji lebih layak lagi pinjol-pinjol itu supaya benar-benar dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda sudah hadir. Insya Allah nanti lanjutkan video yang di habis maghrib ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.